Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru mengenai banjir bandang dan longsor yang menerjang 4 wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara serta update penanganannya, kita akan bergabung melalui sambungan virtual bersama dengan Tuahtara Majaya Saragi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Utara. Halo, selamat sore Pak Tuata. Selamat sore, Pak Soza. Baik, Pak Tuata, kami pertama-tama ingin mengucapkan turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara ini ya, karena ini beritanya cukup berkembang terus dan jumlah korban terus bertambah. Jadi mungkin update pertama Pak terkait dengan data, seberapa besar kerusakan ataupun warga terdampak akibat kondisi ini Pak? Terima kasih atas ucapan dukanya ya, Mbak Soja. Namun pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin menyampaikan bahwa update itu selalu sifatnya dinamis dan memang untuk saat ini kondisi fisik Tapteng itu khususnya belum bisa dilalui, di mana 4 jalur yang menuju Tapteng itu dan Bolga semuanya dalam kondisi jalannya terputus, apakah tertimbun atau ambrol ke bawah gitu, Mbak Soza ya. Jadi akses untuk menolong, memberikan bantuan, kemudian menolong, mengevakuasi dari pihak-pihak pemerintah dari luar atau dari instansi lain ini mengalami kesulitan gitu. Baik. Mengalami kesulitan karena memang komunikasi yang dilakukan dengan pihak Tapteng itu kemarin pukul 2. Sampai hari ini belum bisa kita komunikasi lagi. Jadi ada beberapa hal penting memang yang harus kita koordinasikan seluruh pihak stakeholder ini, yaitu terkait komunikasi yang bisa kita munculkan kembali, kemudian listrik yang bisa kita nyalakan kembali, kemudian akses jalan. Inilah yang bisa nanti memungkinkan untuk semua kembali normal gitu. Tahu di mana-mana hanya keluarga di daerah ini ya, jadi akses mereka sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Jadi simpang siur mengenai data ya. Baik. Jadi penegasan Pak, artinya untuk akses menuju ke Tapanuli Tengah, ke wilayah Sibolga dan beberapa daerah di sekitarnya ini untuk dari utara, dari arah Tarutung itu sudah terputus, tidak bisa dilalui, termasuk juga untuk dari arah Tapsel menuju ke Tapanuli Tengah juga tidak bisa ya Pak, jadi terisolir ya? Ya, bisa kita katakan sampai hari ini itu masih terisolir ya. Masih terisolir. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak Angkatan Udara, khususnya Lanut Suwondo di Medan, dan Pak Gubernur Sumatera Utara akan bermohon kepada Panglima TNI untuk menggunakan akses udara. Jadi nanti seluruh bantuan logistik akan dilakukan Pak Gubernur melalui akses bantuan angkutan udara. Demikian, Mbak Rita. Baik. Nah, kemudian Pak, tadi Bapak menyinggung soal listrik dan juga air. Apakah memang untuk kondisi listrik di wilayah Tapanuli Tengah ini mayoritas wilayahnya padam, Pak? Berarti sejak bencana ini terjadi beberapa hari lalu dan sampai dengan saat ini serta air bersih juga belum bisa diakses lagi ya? Betul sekali Mbak Soja, bahwa memang hal yang paling penting itu sekarang sebenarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi ya. Ini karena sudah hari kedua ini. Artinya makan mereka juga harus kita perhatikan, kemudian komunikasi supaya bisa menghubungi keluarga di luar, kemudian penerangan. Untuk mendukung semua itu akses jalan tadi sangat penting sekali. Kawan-kawan dari BPBJN, Balai Jalan Besar Nasional, kemudian Dinas PU Provinsi dan Dinas PU setempat ya, masing-masing kabupaten kota tersebut sudah sedang bekerja saat ini. Jadi kita harapkan mereka bisa secara maksimal dalam 2 hari ini, atau hari ini bisa, alhamdulillah akses terbuka kita jalan begitu. Baik, memang sepertinya kondisinya cukup sulit ya Pak ya di lapangan terkait dengan penanganan peristiwa yang terjadi di wilayah Tapanuli ini. Lantas Pak, untuk terkait dengan kondisi cuaca sendiri, bagaimana koordinasi dengan pihak BMKG? Karena cuaca ini juga sepertinya menjadi salah satu kendala yang bisa mempersulit bagaimana penanganan ya Pak ya? Betul. Cuaca juga dari tadi malam itu sama sekali tidak berubah dengan sampai hari ini.
curah hujan tetap turun walaupun kapasitasnya ringan, namun durasinya lama, Mbak. Jadi cuaca itu gelap-gelap saja, awan-awan di atas pun gelap. Kemudian kita cross check dengan perkiraan BMKG, memang nyata seperti itu yang Baik. disampaikan BMKG, Mbak. Baik, lantas Pak, dengan kondisi berbagai kendala tantangan yang ada di lapangan, tetapi untuk data terkini yang paling bisa reliable ya Pak, bisa dipercaya terkait dengan sebaran wilayah yang terdampak, mungkin bisa disampaikan lagi Pak, agar masyarakat kita tahu bagaimana seberapa luas sebenarnya wilayah yang terdampak akibat bencana ini. Iya, baik. Jadi secara umum saja, Mbak, ya, secara umum saja bahwa Sumatera Utara saat ini ada 9 sebenarnya, 9 kabupaten kota yang mengalami bencana hidrometeorologi basah berupa banjir dan longsor, yaitu Kabupaten Langkat. Terakhir ini hampir sama juga, ada Bandangnya juga. Kemudian Tapanuli Tengah, kemudian Kota Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Sidempuan, Pakpak Barat, dan Nias Selatan. Jadi ada 9, Mbak, sebenarnya yang di saat ini yang mengalami potensi banjir bandang dan sudah terjadi. Namun yang saat ini yang paling terparah kita bilang ada di 4 kabupaten kota ini sebenarnya. Yaitu Sibolga, kemudian Tapteng, Mandailing Natal, dan Tapsel. Baik. Gitu, Mbak. Baik, lantas untuk yang terisolir total sejauh ini masih di wilayah Tapteng ya Pak ya informasinya ya? Betul, betul. Jadi kalau dengan yang lain seperti Mandailing Natal, Tapsel, kemudian Sibolga, ini kalau Sibolga hampir sama dengan Tapsel, terisolir juga. Baik. Komunikasinya kurang bagus, kurang baik, dan akses jalannya juga tertutup, Mbak. Baik, lantas tadi kan Bapak mengatakan akses melalui udara menjadi salah satu harapan dan tengah diusahakan. Kapan Pak targetnya mungkin bisa direalisasikan terkait dengan membantu ataupun mengevakuasi melihat kondisi melalui jalur udara ini? Apakah sudah ada update terkini mungkin yang akan dikejar? Ya, koordinasi kita tetap kita laksanakan dengan pihak Kosek dan Kosek Medan dan Lanut Suwondo Medan. Jadi kita harapkan bisa paling lama sesuai hasil rapat tadi, mungkin besok bisa diakses mengenai angkutan udara. Apakah terkait bantuan logistik maupun hal-hal lainnya yang berkembang nanti di lapangan, Mbak. Baik, kita harapkan besok ini bisa ada kabar baik ya Pak ya, agar bisa dilakukan langkah-langkah penanganan lebih cepat lagi. Nah, kemudian terkait dengan data korban tewas Pak, banyak simpang siur. Ada yang mengatakan sudah belasan, ada yang mengatakan masih di bawah 10. Sebenarnya untuk per saat ini kita berbicara Pak, udah berapa data yang didapatkan terkait korban tewas Pak, akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Utara ini? Baik, mengenai jumlah korban tewas, inilah terjadi yang simpang siur karena komunikasi yang sulit diakses, Mbak. Jadi yang memang pertama sekali itu adalah 4 di Tapanuli Tengah, ya di Tapanuli Tengah. Kemudian ada 1 di Batang Toru. Kemudian ada juga lagi informasi menyebutkan bahwa ada 6 di Batang Toru, Tapsel. Tapi saya nama-namanya nggak ada karena pihak keluarga belum menyampaikan hal ini ke pihak Puskesmas Batang Toru. Gitu, mungkin langsung dibawa keluarganya atau bagaimana lah gitu ya. Nah, jadi melihat juga kemungkinan seperti ini, seperti yang video-video viral ini, kita mungkin pasti bisa memikirkan ini akan ada bertambah lagi gitu, Mbak. Baik. Jadi yang luka itu saat ini bisa kami sampaikan karena namanya benar-benar jelas adalah 34 orang, itu di Kabupaten Tapsel. Baik. Nah, kalau di Tapteng ini mungkin akan kami himpun kembali dan saat ini masih kita coba hubungi kontak dengan rekan-rekan di lapangan untuk update yang bisa kita kategorikan A1 nanti, Mbak. Baik, jadi kami perjelas lagi Pak, kondisi di lapangan yang memang sangat sulit untuk di-reach ya Pak ya, terkait dengan komunikasinya. Betul. Sehingga data belum bisa dipastikan apa ini paling akurat atau tidak, tetapi tengah diupayakan untuk bantuan melalui jalur udara. Termasuk juga untuk membuka kembali jalur utama menuju ke Tapanuli Tengah dari Tapanuli Utara yang terputus, dan sehingga wilayah tersebut terisolir ya Pak ya. Terakhir Pak, pada kesempatan ini boleh disampaikan terkait dengan himbauan mungkin kepada masyarakat yang menyaksikan
perbincangan kita pada sore hari ini yang juga mencari keluarganya di wilayah-wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Silakan, Pak Tuata. Ya, jadi saya menyampaikan bahwa Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah menyampaikan peringatan dini kepada seluruh Bupati Wali Kota sebenarnya sejak September kemarin, tanggal 16 September 2025, untuk antisipasi terhadap potensi puncak curah hujan Sumatera Utara di bulan 11. Kemudian untuk rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang ingin memberikan atau mencari informasi keluarga yang ada, silakan menghubungi Pusdalop BPBD Sumatera Utara. Nanti nomornya saya itu 0811 622 1733. Jadi nomor kontak Pusdalop BPBD Sumatera Utara. Mungkin yang ingin atau butuh informasi silahkan berhubungan. Dan untuk yang berikutnya bahwa situasi saat ini masih cuaca belum baik ya. Kami himbau untuk keluarga atau saudara-saudara semuanya untuk tetap bertahan di rumah dulu, jangan kemana-mana, dan bersabar sembari menunggu update berita-berita terbaru atau hal-hal baik lainnya. Mungkin demikian, Mbak Soza. Baik Pak, mohon berkenan untuk mengulang sekali lagi Pak terkait dengan nomornya, karena kami akan siarkan terkait dengan informasi penting ini kepada keluarga yang mencari informasi sanak keluarganya berada di wilayah terdampak tadi. Ya baik, bisa menghubungi nomor kontak BPBD Sumatera Utara, Pusdalop, Pusat Pengendalian dan Operasi, yaitu di nomor 0811 6221 773. Baik. Ulangi, 733. 733 terakhirnya Pak ya? Ya. Baik. Kita harapkan informasi ini dapat sampai kepada pihak yang benar-benar sangat membutuhkan. Karena kami juga menghimpun banyak sekali yang kebingungan untuk mencari informasi, tetapi sudah cukup jelas tadi Bapak mengatakan memang kendalanya terkait dengan listrik, bahkan air bersih pun sangat sulit untuk bisa didapatkan kembali oleh masyarakat terdampak. Oleh karena itu kami akan kawal terus Pak bagaimana penanganan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Semoga jalur udara bisa menjadi harapan ya Pak ya terkait dengan penanganan atas kondisi ini. Terima kasih Bapak Tuata Ramajaya Saragi, Kepala BPBD Sumut, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.